Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa saja pusat keunggulan ekonomi di Indonesia? Pengelolaan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada dua cara, yaitu pertama dengan cara dikelola sendiri, dan yang kedua dengan cara dikelola oleh perusahaan asing atau investor. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada 3. 1. PT Freeport Indonesia. 2. Perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. 3. Batik Indonesia. Dimulai dari yang pertama. Mari kita bahas PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berada di Tembagapura, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Lalu apa saja keuntungan yang didapatkan negara Indonesia dari PT Freeport di Papua? 1. PT Freeport Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan 24.000 untuk warga negara dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya warga Papua. Kedua, hasil investasi digunakan untuk pembangunan di Papua seperti perusahaan, tempat ibadah, dan tempat sosial lainnya. Ketiga, PT Freeport telah mengeluarkan uang sebesar 11,26 miliar US dollar untuk pembelian barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. Keempat, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Kelima, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport apabila beroperasi di negara-negara lain. Keenam, kajian LPEM UI pada dampak multiplier effect dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia di 2011 adalah 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia, seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain: 1. Minyak bensin atau gasolin. 2. Minyak diesel. 3. Minyak tanah atau kerosin. Ada beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. 1. Kilang Pangkalan Berandan di Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. 2. Kilang Dumai atau Sei Pakning di Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Hasil minyaknya telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. 3. Kilang Cilacap. Kilang ini memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. 4. Kilang Balikpapan. Kilang ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari.
Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. 5. Kilang Cepu. Kilang minyak ini ditopang 6 lapangan minyak yaitu Kaunangan, Nglondo, Ledok, Semanggi, Tapen, Tambak Rejo. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batik tulis, 2. Batik cap, 3. Batik lukis. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pusat-pusat keunggulan ekonomi ada 2 macam, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi yaitu 1. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara membuat setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Manusia melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Mobilitas terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dan mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen. Pada mobilitas penduduk yang sifatnya sementara, dibedakan menjadi 2, yaitu komutasi dan sirkulasi. Pada mobilitas penduduk yang sifatnya menetap disebut migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara, sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Karena, penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi kedua, yaitu transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah ke atas. Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi ketiga, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi keempat, yaitu pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi, memiliki potensi, dan kualifikasi. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat-pusat keunggulan ekonomi kelima, yaitu pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi maka berdampak bertambahnya produksi barang dan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang
Pasar bebas. Pasar bebas, atau dikenal juga dengan perdagangan bebas, adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Berikut adalah kebijakan perdagangan bebas. 1. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak, atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi, dalam rangka perdagangan bebas, diantaranya. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. 2. ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. 3. Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa disingkat MEE. Dan, yang kelima, World Trade Organization atau disingkat WTO. Oke, mari kita bahas organisasi pertama. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Latar belakang berdirinya MEA adalah sebagai berikut. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, menerapkan sistem perdagangan bebas. Awal mula terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pada Desember tahun 1997. KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada saat itu, disepakati pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif. Lalu pada Oktober tahun 2003, KTT ASEAN di Bali menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, menjadi tujuan dari integrasi ekonomi di ASEAN. Namun, pada KTT ASEAN Januari tahun 2007, baru dibuat kesepakatan untuk menjadikan ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa. Lalu, apa misi didirikannya MEA? Misi MEA adalah menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara maju. Lalu, apa tujuan didirikannya MEA? Tujuan didirikannya MEA, tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi. Tujuan yang lainnya, yaitu 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas UMKM. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sehingga diperlukan kebijakan agar transaksi aman. 3. MEA sebagai pasar tunggal, dan basis produksi internasional. Dan, yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Kita lanjutkan pada organisasi kedua, yaitu ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Latar belakang berdirinya AFTA. ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN, untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. Lalu apa tujuan didirikannya AFTA? Adapun tujuan didirikannya AFTA yaitu 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI yaitu penanaman modal asing langsung. Dan, yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Kita lanjutkan pada organisasi ketiga, yaitu Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup, secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur, yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian, muncullah kesadaran bahwa, pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu, sedang berlangsung perundingan di Uruguay, yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah organisasi APEC. Lalu apa tujuan didirikannya APEC? Tujuan didirikannya APEC adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara
negara maju, untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan, yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Oke, kita lanjutkan pada organisasi keempat, yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEE. Latar belakang berdirinya MEE adalah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Lalu pada tahun 1950, Perancis ingin menyatukan produksi baja dan batu bara, tanpa adanya peperangan lagi. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community, disingkat ECSC. The Treaty on European Union, atau perjanjian itu baru mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Sejak saat itu, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau disingkat ECU atau European Union disingkat EU. Lalu apa tujuan didirikannya MEE ya? Tujuan didirikannya MEE adalah 1. Integrasi Eropa, dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan, yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Kita lanjutkan pada organisasi kelima, yaitu World Trade Organization atau disingkat WTO. Latar belakang berdirinya WTO adalah organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari tahun 1995 untuk menggantikan GATT kepanjangan dari General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Pada akhirnya persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Lalu, apa tujuan didirikannya WTO? Tujuan didirikannya WTO yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota, melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan, yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Pada bab 2 ini kita akan membahas Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Prawacana, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang kita cintai. Peringatan Hari Kemerdekaan, merupakan ungkapan rasa syukur, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Contoh, pada masa penjajahan, rakyat Indonesia susah mendapatkan pendidikan, dan ekonomi rakyat masih dikontrol oleh penjajah. Sekarang, kita mudah mendapatkan pendidikan, dan ekonomi rakyat sudah tidak dikontrol oleh penjajah. Masa kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan. Pada Proklamasi Kemerdekaan terdapat 5 subbab, yaitu 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. 3. Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. 5. Sambutan rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan. Ayo, kita bahas materi yang pertama, yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak.
Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Termasuk Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bukti janji kemerdekaan dari Jepang, Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera di semua kantor di seluruh Indonesia, namun, harus berdampingan dengan bendera Jepang. Lalu, persiapan apa saja yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya? Ada dua persiapan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yaitu 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Dan 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan, rakyat Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat BPUPKI, pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI terdiri dari 63 orang, yang diketuai Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Sidang BPUPKI yang pertama, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Lalu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk membahas UUD. Hasilnya, Panitia 19 menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Untuk mempercepat pembentukan UUD 1945, BPUPKI kembali membentuk tim kecil, beranggotakan 7 orang untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang UUD. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan wakilnya Drs Muhammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. PPKI beranggotakan 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Tarauchi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wediodiningrat ke Saigon atau Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah persiapan hampir selesai, apa yang terjadi di Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Berita ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang baru datang dari Dalat Vietnam untuk pembentukan PPKI dan dijanjikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah melakukan perundingan, para pemuda bersama Moh-Hatta langsung menemui Ir Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Chosinggi, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 04.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta, pimpinan Sudancho Subeno. Keinginan pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta gagal. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya, untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang, tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30 WIB. Subarjo mengabarkan bahwa, Jepang resmi menyerah dari sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Subarjo memberikan jaminan, dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari, paling lambat jam 12. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 20, Soekarno-Hatta beserta rombongan, berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu, menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena, Laksamana Maeda adalah, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut, di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksaman inilah, rumusan teks proklamasi disusun. Ir Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Moh-Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi, merupakan saran Ahmad Subarjo sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Moh-Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul, mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Sukarni mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Sukarni juga mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan dari Sukarni diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi, dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, yaitu 1. Kata, tempo, diganti menjadi, tempo. 2. Kata, wakil-wakil bangsa Indonesia, diganti menjadi, atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera, Jakarta, 17805, menjadi, Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Selanjutnya, Sukarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar, setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif, dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman, untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai,
Kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir, serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi, ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut, berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Lalu, bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan? Puncak perjuangan bangsa, dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Ada 2, yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada, dan tanggapan di berbagai daerah. Mari kita bahas yang pertama, yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31, di pusat, dalam hal ini Jakarta menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa, dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta, yang terpilih secara aklamasi oleh PPKI, menyetujui rencana tersebut, demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik. Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang, agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Presiden memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet di kediaman Presiden. Sidang kabinet kemudian diselenggarakan pada tanggal 9 September tahun 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 pagi keesokan harinya. Pada pagi harinya sidang dilanjutkan lagi di lapangan Banteng Barat dan dihadiri oleh para pemimpin pemuda atau para pemimpin Badan Perjuangan. Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri, kemudian menuju ke lapangan Ikada. Ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga senjata lengkap dan tank-tanknya. Melihat kondisi ini, tampaknya bentrokan antara pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Mobil Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan sebentar oleh Komandan Jaga, sebelum dipersilahkan masuk ke lapangan Ikada. Kemudian Soekarno menuju panggung, dan menyampaikan pidato singkat. Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaannya, patuh, dan disiplin dalam pidatonya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib. Imbauan tersebut ternyata dipatuhi oleh massa, yang memadati lapangan Ikada. Melihat fenomena ini, rapat raksasa di lapangan Ikada ini, adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Yang kedua, tanggapan di berbagai daerah. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik Merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komentar ya.